Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini Sudirman dari Universitas Islam Riau dengan NPM 216210449. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia kelas 1B. Di sini saya mendapati tugas dari Dr. Asnawi SPD MPD, dosen pengampu linguistik umum. Sejarah singkat linguistik. Nama keilmuan suatu disiplin ilmu dalam waktu tertentu memperlihatkan objek dan cakupannya. Demikian pula istilah disiplin kebahasaan dimulai dari retorik, grammar, komparatif, filologi, dan baru lahir linguistik pada abad ke-19. Seperti halnya dengan disiplin ilmu-ilmu lain, sejarah linguistik pun disebut-sebut bermula dari orang-orang Greek yang mengembangkan ilmu retorika. Nama Gergias Rekan sezaman Socrates tercatat sebagai ahli retorika yang ternama. Istilah-istilah yang disusunnya masih populer sampai hari ini, seperti antithesis, asonans, dan sebangsanya. Pada waktu itu, tentu saja orientasi dan horizon pemandangan mereka hanya terbatas pada bahasa Greek saja. Wajarlah kalau ada sifat chauvinistik merasa bahwa bahasa lain lebih rendah daripada bahasa Greek. Perasaan ini sekarang dinamakan sebagai linguistik chauvinisme. Walau demikian, mereka sudah merasa bahwa bahasa berbeda satu sama lain. Lainnya tetapi rasa bahasa sama-sama ada pada setiap manusia. Konsep ini sebenarnya sejajar dengan apa yang oleh tata bahasa transformasi diistilahkan kemestaan bahasa atau Universal of Language. Nama lain adalah Plato, yang sering disebut sebagai tata bangsawan pertama. Dia menganalisis bahasa sebagai terurai antara si pelaku dan tindakan kemudian. Muridnya Aristoteles secara terperinci membagi ujaran menjadi beberapa unsur dan digolongkan pada jenis-jenis kata. Diperkenalkannya istilah seperti subjek, predikat, gender, number, case. Linguistik. Secara populer, orang sering menyatakan bahwa linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Atau lebih tepat lagi seperti dikatakan Martinet, linguistik adalah telaah ilmiah mengenai bahasa manusia. Apakah linguistik itu? Linguistik adalah ilmu bahasa. Dari kata Latin lingua, bahasa. Dalam bahasa Inggris dan Prancis, language. Linguistik dalam bahasa Inggris berkaitan dengan language. Dalam bahasa Prancis, linguistik berkaitan dengan language. Dalam bahasa Indonesia, linguistik adalah nama bidang ilmu dan kata sifatnya adalah linguistik atau linguistik. Kata linguistik berpadanan dengan linguistik dalam bahasa Inggris, linguistik dalam bahasa Prancis, dan linguistik dalam bahasa Belanda. Diturunkan dari kata bahasa Latin lingua yang berarti bahasa. Bahasa Prancis mempunyai dua istilah, yaitu language dan langage dengan makna yang berbeda. Language dan parole. 1. Langue adalah suatu bahasa tertentu seperti bahasa Indonesia, bahasa Melayu, atau bahasa Arab, sifatnya abstrak. 2. Language, bahasa secara umum seperti tampak dalam ungkapan manusia punya bahasa sedangkan binatang tidak, sifatnya paling abstrak. 3. Parole, bahasa dalam wujud yang nyata yang konkret, yaitu yang berupa ujaran, wujud bahasa yang diucapkan anggota masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Apa itu linguis? Linguis adalah orang yang ahli dalam ilmu linguistik atau pakar linguistik.
Selain itu, linguis juga berarti orang yang fasih dalam beberapa bahasa. Misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Belanda, dan lain-lain. Ilmu linguistik. Ilmu linguistik disebut juga linguistik umum atau general linguistik. Artinya, ilmu linguistik itu tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja, seperti bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, tetapi juga mengkaji seluk-beluk bahasa pada umumnya. Pada umumnya, bahasa yang menjadi alat interaksi sosial manusia yang dalam istilah Prancis disebut langage. Istilah de Saussure, ilmu linguistik tidak hanya meneliti salah satu bahasa langue saja, tetapi juga langage, yaitu bahasa pada umumnya. Bahasa-bahasa di dunia ini memiliki banyak perbedaan dan juga persamaannya, namun ada ciri-cirinya yang universal. Dan hal itulah yang diteliti dalam linguistik. Oleh karena itu, linguistik sering dikatakan bersifat umum, dan karena itu pula nama ilmu ini linguistik. Biasa juga disebut linguistik umum. Keilmiahan linguistik. Setiap ilmu, termasuk juga ilmu linguistik, telah mengalami 3 tahap perkembangan berikut. 1. Tahap spekulasi. 2. Tahap observasi dan klasifikasi. 3. Tahap perumusan teori. Tahap spekulasi, yaitu sesuatu dan cara mengambil kesimpulan dilakukan dengan cara spekulatif. Artinya, kesimpulan itu dibuat tanpa didukung oleh bukti-bukti empiris dan dilaksanakan tanpa menggunakan prosedur-prosedur tertentu. 2. Tahap observasi dan klasifikasi. Para ahli di bidang bahasa baru mengumpulkan dan menggolongkan segala fakta bahasa dengan teliti tanpa memberi teori atau kesimpulan apapun. 3. Tahap perumusan teori. Tahap perumusan teori yaitu setiap disiplin ilmu berusaha memahami masalah-masalah dasar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah-masalah itu berdasarkan data empiris yang dikumpulkan. Disiplin linguistik dewasa ini sudah mengalami ketiga tahap di atas. Artinya, disiplin linguistik itu sekarang ini sudah bisa dikatakan merupakan kegiatan ilmiah. Linguistik sangat mementingkan data empiris dalam pelaksanaan penelitiannya. Kegiatan empiris biasanya bekerja secara induktif dan deduktif dengan beruntun. Artinya, kegiatan itu dimulai dengan mengumpulkan data empiris. Data empiris itu dianalisis dan diklasifikasikan, lalu ditarik suatu kesimpulan umum berdasarkan data empiris itu. Kesimpulan ini biasanya disebut kesimpulan induktif. Kemudian kesimpulan ini diuji lagi pada dua empiris yang diperluas bila dengan data empiris. Baru ini kesimpulan itu tetap berlaku, maka kesimpulan itu berarti semakin kuat kedudukannya. Apabila data baru itu tidak cocok dengan kesimpulan itu, maka berarti kesimpulan itu menjadi goyah kedudukannya. Jadi perlu diwaspadai dan direvisi. Sebagai ilmu empiris, linguistik berusaha mencari keteraturan atau kaidah-kaidah yang hakiki dari bahasa yang ditelitinya. Karena itu, linguistik sering juga disebut ilmu nomotetik. Kemudian, sesuai dengan predikat keilmiahan yang disandangnya, linguistik tidak pernah berhenti pada satu titik kesimpulan, tetapi akan terus menyempurnakan kesimpulan tersebut berdasarkan data empiris selanjutnya. Linguistik mendekati bahasa yang menjadi objek kajiannya bukan sebagai apa-apa, melainkan hanya sebagai bahasa. Apa saja objek kajian linguistik? Objek linguistik adalah bahasa. Istilah bahasa yang sering dipakai dalam arti kiasan, seperti dalam ungkapan bahasa tubuh, bahasa alam, dan sebagainya. Itu tidak termasuk arti istilah bahasa dalam ilmu linguistik. Ada juga istilah bahasa dalam arti harafiah
Arti itu ditemukan dalam ungkapan seperti ilmu bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semestaan bahasa, dan sebagainya. Istilah kedua inilah bahasa menjadi objek linguistik. Linguistik sebagai ilmu pengetahuan spesifik. Ada bermacam-macam ilmu pengetahuan, misalnya ilmu pengetahuan hukum, ilmu pasti dan alam, ilmu psikologi, dan lain-lain. Dalam masing-masing ilmu tersebut, bahasa dapat menjadi objek penelitian. Misalnya, seorang ahli ilmu alam dapat berspesialisasi dalam bidang bunyi namanya akustik. Dan menjadi, katakan saja, seorang ahli teknologi telekomunikasi. Ia mengembangkan sebuah alat telepon yang lebih sempurna. Untuk itu, ia harus meneliti bunyi bahasa. Karena telepon adalah alat komunikasi suara. Akan tetapi, alat seperti itu tidak mutlak harus menjadi alat linguistik. Kalau begitu, apa yang menjadi kekhususan ilmu linguistik? Ahli linguistik berurusan dengan bahasa sebagai bahasa, itulah objeknya. Yang menjadi kekhususan ilmu linguistik adalah bahasa sebagai bahasa. Subdisiplin linguistik. Baca cair halaman 13-18. Berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu dibedakan antara linguistik umum dan linguistik khusus? Linguistik umum adalah linguistik yang berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa secara umum. Linguistik khusus berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa tertentu seperti bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada masa tertentu atau bahasa pada sepanjang masa dapat dibedakan antara linguistik sinkronik dan linguistik diakronik. Linguistik sinkronik mengkaji bahasa pada masa yang terbatas. Misalnya, mengkaji bahasa Indonesia pada tahun 20-an. Biasa juga disebut linguistik deskriptif. Linguistik diakronik berupaya mengkaji bahasa atau bahasa-bahasa pada masa yang tidak terbatas. Bisa sejak awal kelahiran bahasa itu sampai zaman punahnya bahasa tersebut. Kalau bahasa tersebut sudah punah, seperti bahasa Sanskerta atau zaman sekarang. Kalau bahasa itu masih tetap hidup seperti bahasa Arab. Berdasarkan objek kajiannya, apakah struktur internal bahasa atau bahasa itu dalam hubungannya dengan faktor di luar bahasa dibedakan adanya linguistik mikro dan linguistik makro, atau mikrolinguistik dan makrolinguistik. Linguistik mikro mengarahkan kajiannya pada struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal bahasa pada umumnya. Misalnya, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikologi. Linguistik makro menyelidiki bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Lebih banyak membahas faktor luar bahasanya, itu daripada struktur internal bahasa, seperti sosiolinguistik, psikolinguistik, antropologi linguistik, etnolinguistik, stilistika, filologi, dan dialektologi, filsafat bahasa, dan neurolinguistik. Berdasarkan tujuannya, apakah penyelidikan linguistik itu semata-mata untuk merumuskan teori ataukah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dibedakan linguistik teoritis dan linguistik terapan. Linguistik teoritis berusaha mengadakan penyelidikan terhadap bahasa atau bahasa-bahasa atau juga terhadap hubungan bahasa dengan faktor yang berada di luar bahasa untuk menemukan kaidah-kaidah yang berasal dalam objek kajiannya itu. Linguistik terapan berusaha mengadakan penyelidikan terhadap bahasa atau hubungan bahasa dengan faktor-faktor di luar bahasa untuk kepentingan memecahkan masalah-masalah praktis yang terdapat dalam masyarakat, misalnya penyusunan kamus dan lain-lain. Berdasarkan aliran atau teori yang digunakan dalam penyelidikan bahasa, dikenal
adanya linguistik tradisional, linguistik struktural, linguistik transformasional, linguistik generatif sematik, linguistik relasional, dan linguistik sistematik. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf, atau ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon dimaafkan. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih.